Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk yang sejatinya, saudara-saudariku, tidak mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, kecuali atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Segala puji hanya bagi Allah. Kemudian tidak lupa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang paling baik, ya, Rasul yang paling mulia, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, manusia yang nanti pada hari kiamat beliau senantiasa khawatir dan berdoa untuk kebaikan-kebaikan kita di saat manusia yang lainnya tidak peduli dengan kita dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan semoga saudara-saudariku, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, yang senantiasa mengamalkan wasiat yang beliau berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwati fillah hafidhakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita setiap sore, insyaallah, ya, setiap Ahad pekan yang pertama kita akan, ya, melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Al-Mufid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, ya, yang beliau tidak diragukan keilmuannya, tidak diragukan, ya, wawasan dan juga kedalaman pengetahuan yang beliau miliki. Dan pada kesempatan sore hari ini, saudara-saudariku, adik-adikku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji bab yang baru, ya. Bab yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah bab majaa fis sihr, ya, bab terkait dengan sihir. Masya Allah, ya. Jadi ini bab yang cukup unik pembahasannya, karena bab ini adalah, ya, bab yang akan dijelaskan oleh muallif atau penulis, ya, keterkaitan antara sihir dengan syirik atau hal-hal yang meracuni tauhid. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sihr, ya, sihir, lugatan, secara bahasa, makna sihir secara bahasa, kata penulis di sini adalah ma khufiya sababuhu, yakni yang disembunyikan sebabnya. Ya, jadi sihir secara bahasa maknanya adalah yang tersembunyi, yang disembunyikan sebabnya.
Ya. Jadi kenapa kok sihir itu dinamakan sihir? Karena dia tersembunyi. Tidak banyak manusia yang mengetahui, maka dia dinamakan sihir. Bahkan sihir secara bahasa itu masih memiliki keterkaitan makna dengan makna sahur. Nah, apa makna sahur itu? Ya, yang kita ingat ya, kalau kita memahami makna sahur itu di bulan Ramadan, iya apa tidak? Ya, sahur itu makan sahur ya, sebelum kita menunaikan ibadah puasa. Tapi sahur itu sejatinya itu berkaitan tentang waktu. Ya. Ya, di dalam Al-Qur'an, wa minal asharihum yastaghfirun, yakni di waktu-waktu sahur mereka itu sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna waktu sahur itu apa? Sahur itu kalau dimaknakan adalah waktu, maka dia itu malam hari menjelang subuh, di akhir malam, maka maknanya itu sahur. Ya. Jadi sahur itu adalah waktu di mana doa-doa mustajab dan orang-orang yang berpuasa disunnahkan untuk ya mengisi perutnya dengan makanan dan minuman. Nah, lalu apa kaitannya sahur dengan sihir? Karena sama-sama biasa sering dilakukannya itu memang di malam hari. Ya. Jadi sihir, buhul, santet misalnya dan lain sebagainya itu sering dilakukannya itu di malam hari, terlebih-lebih menjelang waktu subuh ya, maka dinamakan sihir. Nah, kemudian adik-adikku sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita ketahui. Ya, wa amma fi syarr fa innahu yanqasim ila qismain. Di dalam syariat, kata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, sihir jika di dalam syariat maka dia terbagi menjadi dua bagian. Ya, di dalam syariat sihir itu dibagi menjadi dua bagian. Al-awwal uqad waruqa. Jadi bagian atau macam sihir yang pertama itu seperti mantra, bacaan-bacaan atau buhul-buhul. Nah, itu sihir yang pertama ya, mantra-mantra, bacaan, ritual, buhul, kurang lebih seperti itu. Ai qiraat wa talasim. Ya. Yatawassal bihas sahir ila istikhdami syayatin ya fima yuridu bihi doror al mashhur. Jadi macam sihir yang pertama, kata penulis di sini, beliau berkata sihir yang pertama itu misalnya seperti mantra-mantra, ritual-ritual, buhul-buhul, bacaan-bacaan yang itu menjadi wasilah para penyihir ya, menggunakan syaitan-syaitan dari kalangan jin supaya memberikan doror, memberikan mudorot ya kepada orang-orang yang disihir. Nah, jadi itu macam sihir yang pertama ya, saudara-saudariku, adik-adikku semua. Jadi yang berupa buhul ya, ikatan-ikatan ya, ritual-ritual, bacaan-bacaan dan lain sebagainya yang digunakan atau dilakukan oleh para penyihir-penyihir sebagai wasilah bekerja sama dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin ya, untuk memberikan mudarat kepada siapa? Kepada orang yang disihir. Nah, lakin qala Allah Ta'ala, namun kita jangan terlalu khawatir. Kadang kita itu ya, mengaku muslim, mengaku mukmin, mengaku bertauhid, tapi terlalu khawatir dengan yang dinamakan sihir.
terlalu berkhawatir dengan yang dinamakan syaitan, jin dan lain sebagainya. Berapa banyak orang-orang itu datang menemui kami, ya itu khawatir sekali, Ustadz, gimana Ustadz? Ada penampakan di rumah saya Ustadz, takut. Padahal dia sholat 5 waktu, padahal dia tahajud, padahal dia bangun masjid, padahal dia sedekah gitu loh, bantu orang miskin. Tapi ketemu setan khawatir nanti ada apa-apa ya dengannya dan keluarganya. Ya, ada juga datang menemui kami khawatir, katanya, ya Ustaz, gimana Ustaz? Ternyata tempat kami Ustaz sudah dipasangi santet sama orang yang gak suka sama kami. Sering kami melihat pocong ya loncat-loncat katanya. Ya, ini kisah nyata. Ya beliau yang cerita ya, saya nggak tahu benar atau tidak ya. Beliau yang cerita. Katanya itu dikarenakan ya orang yang tidak suka dengan dia dan lain sebagainya. Mengapa kita terlalu khawatir? Bukan berarti kita tidak percaya sihir. Kita percaya sihir. Memang sihir itu ada, syaitan itu ada, jin itu ada. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Di surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya mereka itu tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat, baik itu penyihir, baik itu syaitonnya, baik itu jin-jinnya, anak buahnya, dedengkotnya, apapun itu bentuknya dan macamnya, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat ya kepada seorang hamba, kepada seorang manusia, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir kalau ada orang yang enggak suka. Misal nanti kita disihir, kita nanti disantet, misal khawatir dengan jin, misal khawatir dengan syaitan, jangan terlalu. Mereka ada, tapi ingat, mereka tidak mungkin bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah itu ya. Ya, jadi nanti malam kalau ketemu setan jangan lari, ngerti? Bener? Nggak lari. Tapi ini ada kisah nyata ya, biar nggak terlalu serius ya. Ada intermezzonya ya, ada kisah yang membuat cair suasana. Ini kisah nyata. Kan Ustadz ini juga ngajar anak-anak ya. Ustadz ini ngajar anak-anak. Kemudian setelah menjelaskan tentang jin, menjelaskan tentang sihir dan lain sebagainya, kemudian Ustadz ajarkan kepada mereka, udah ya jangan takut ya, nggak usah takut sama jin lagi ya. Siap Ustadz gitu ya. Nah terus saya bilang, nanti malam kalau ketemu setan jangan lupa dibaca doa yang sudah kita hafal. Nah, waktu itu saya ajarin ya doa ketika melewati tempat yang angker atau lagi takut dengan makhluk dan lain sebagainya, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, itu dibaca 3 kali. Insya Allah mau itu sihir, santet, jin, syaitan gak akan ada yang bisa mengganggu kita. Nah, saya ajari ke adik-adikku yang ada di sana, sudah hafal. Kemudian saya bilang, nanti malam kalau ketemu setan jangan kabur, baca doa ini. Siap Ustadz. Nah, ternyata besoknya waktu ngaji lagi, salah satu di antaranya ditampaki kuntilanak katanya. Ya, ini dia cerita, Ustadz, semalam Ustadz saya ditampaki kuntilanak. Terus kamu kan sudah hafal doanya, kenapa nggak dibaca? Waktu ketemu kuntilanak saya lupa doanya Ustadz. Ya, dia bilang itu. Ya, bingung saya Ustadz waktu ketemu Ustadz, mau baca bingung mau yang dibaca apa. Akhirnya saya cuma diam aja. Nah, itu pentingnya berilmu ya sebelum kita beramal, sebelum kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak ya cara untuk menangkal sihir. Jadi memang sihir itu ada, syaitan itu ada, jin itu ada. Tapi Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah memberikan kita senjata, Allah memberikan kita perisai agar tidak mendapatkan mudarat dari apa yang mereka kerjakan. Contohnya tadi
Ya, coba tirukan Ustaz. A'udzu bikalimatillah. Lagi, a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Nah, itu dibaca 3 kali, kata Rasulullah, insya Allah kita akan terjaga dari gangguan makhluk. Bahkan kalau kita tinggal di sebuah rumah, kata Rasulullah, kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka tidak ada yang bisa mengganggu kita, saudara-saudariku. Ya, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Ya, jadi amalan-amalan seperti itu diamalkan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka nggak ada yang bisa mengganggunya. Tidak ada syaitan satupun, ya sekuat apapun dia, tidak akan ada yang bisa mengganggu, memberikan mudarat dan menyentuhnya. Ya. Jadi yang sedemikian kita amalkan. Ingat ya, sihir itu ada, syaitan itu ada, jin itu ada. Tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberikan kita jurus-jurus, perisai-perisai untuk ya menjaga diri kita dari mereka. Nah, itu kembali kepada kitab yang kita kaji. Ya, jenis sihir yang pertama adalah yang berupa ritual, bacaan, ya, buhul, ya dan lain sebagainya. Dan ini tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Kemudian sihir yang kedua, kata mu'alif, ya macam sihir yang kedua adalah adwiyah wa aqaqir tu'thiru ala badanil mashur, ya, wa aklihi wa iradatih wa milih. Jadi macam sihir yang kedua ini berupa obat-obatan atau ramuan-ramuan. Ya, bisa jadi diminum, bisa jadi seperti parfum yang dihirup dan lain sebagainya. Dan ini kata penulis ada beberapa ramuan yang kalau itu diminum, yang kalau itu dihirup, ya bisa memberikan masalah atau mudarat kepada seseorang. Baik itu badannya, baik itu akalnya, baik itu ya keinginannya, hasratnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi secara umum sihir itu dibagi menjadi berapa tadi? 2. Yang pertama adalah yang sifatnya ritual, buhul, ya. Kemudian bacaan-bacaan dan lain sebagainya, kerjasama dengan jin untuk memberikan mudarat ya kepada manusia yang lain. Kemudian yang kedua, sihir yang berupa obat-obatan atau ramuan-ramuan ya, yang mungkin diminum atau dihirup yang memberikan masalah kepada tubuh seorang hamba atau seorang manusia. Ya, dan maksud daripada sihir disampaikan di sini oleh muallif ya. Maksud daripada sihir itu macam-macam. Di sini kata muallif, beliau menyampaikan rahimahullah, sihir itu maksudnya yang paling sering adalah membuat seseorang ya condong kepada orang yang lain. Dalam artian love ya, dalam artian cinta ya, nafsu, hasrat kepada orang yang lainnya. Ya, itu biasanya yang paling sering macam sihir itu seperti itu. Baik kepada pasangannya sendiri maupun kepada yang bukan pasangannya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, bisa jadi ya seorang pasangan itu mungkin sudah bosan dengan pasangannya, suami sudah bosan dengan istrinya, atau istri sudah bosan dengan suaminya, akhirnya sudah tidak ada hasrat, ya hubungan rumah tangga mereka kurang baik, maka mereka datang kepada dukun, kepada penyihir, kemudian melakukan sihir supaya pasangannya itu kembali jatuh cinta atau tunduk, hatta yakun kalbahimah ya. Sampai terkadang pasangannya itu seperti hewan yang ditusuk hidungnya dan diarahkan kemanapun ia inginkan. Atau bisa jadi yang bukan istri atau suaminya, pelakor misal ya. Ada seorang wanita ingin ya mendapatkan cinta suami orang lain, akhirnya dia datang kepada penyihir ya supaya laki-laki itu jatuh cinta kepadanya, berhasrat kepadanya.
Itu kata muallif di sini, penulis di sini, itu kebanyakan tujuan sihir itu. Ya. Jadi tidak salah memang kalau ada slogan cinta ditolak apa? Dukun bertindak, itu benar, banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu, ya. Tapi naudzubillah, semoga kita dijauhkan daripada hal yang sedemikian. Kemudian ya, maksud sihir yang lainnya ya, fayu'thir fi badanil mashur bi'it'afih syai'an fa syai'an hatta yuhlik. Maksud yang lainnya daripada sihir bisa jadi membuat orang yang disihir itu tujuannya agar dia sakit-sakitan, agar lemah, bahkan sampai puncaknya sihir itu dengan harapan orang yang disihir itu mati, ya, mati. Ya. Kemudian maksud yang lainnya ya adalah dikatakan oleh penulis rahimahullah merubah sifat. Nah, itu juga bisa melalui sihir, ya, kata penulis. Yang dulu sifatnya itu pendiam bisa jadi sifatnya suka marah. Yang dulu sifatnya itu suka marah bisa jadi pendiam dan lain sebagainya. Itu semua menjadi tujuan-tujuan yang sering ya dikerjakan oleh para penyihir ya. Bahkan ada sampai hilang akal dan lain sebagainya. Nah, itu macam daripada sihir ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum semua selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudariku semua, fasihir qisman. Kalau dilihat dari sisi syirik atau tidaknya, ya. Jika dilihat dari sisi syirik atau tidak syirik, ya, dari kacamata tauhid, maka sihir ini juga terbagi menjadi dua bagian. Ya, sihir menjadi dua bagian. Yang pertama syirik, sihir yang sifatnya itu syirik. Ya. Wa huwa alladhi yakunu biwasitat asyayatin, yakni sihir itu bisa dihukumi syirik kalau dia bekerja sama dengan syaitan-syaitan, kemudian melakukan kekufuran, maka dia dihukumi syirik. Karena syaitan itu secara aglab kebanyakan gak mau menolong manusia, kecuali manusia itu berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi syaratnya biasanya itu adalah supaya dia kufur. Seperti ya di surat Al-Baqarah misal, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas sihr. Ya, diceritakan di sini bahwa syaitan-syaitan, para penyihir-penyihir itu adalah orang-orang yang kafir, ya, karena ngajarin manusia itu juga sihir, ya. Wa ma unzila 'alal malakaini babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka itu tidak mau ngajarin orang sihir, tidak mau membantu orang dalam masalah sihir, terkadang kebanyakan kecuali supaya mereka itu kufur terlebih dahulu. Nah, ya, jadi sihir yang pertama dari kacamata syirik atau tidaknya, yang pertama adalah yang sifatnya syirik, ya, yang kerjasama dengan syaitan. Misal seperti apa, Ustadz? Banyak kita ketemukan, ya, di buku-buku yang menjelaskan tentang sihir-sihir. Salah satu contoh, ya, bagaimana kekufuran manusia yang berbuat sihir. Mereka kadang itu menulis, ya, Al-Quran menggunakan darah haid, ya, menulis ayat-ayat Al-Quran menggunakan darah haid wanita.
Misal itu. Kemudian ada yang lainnya menyembelih tidak dengan nama Allah, ya. Kemudian dengan ritual-ritual syirik dan lain sebagainya, memberikan sesajen, ya, kepunden dan lain sebagainya. Itu yang termasuk syirik, ya, dan itu membatalkan keislaman, ya. Karena kalau kita baca nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, salah satunya itu adalah pelaku sihir. Ya, mengapa? Karena mereka kerjasama dengan syaitan, ya, secara umum. Kemudian syaitan memberikan syarat, ya, akan membantu mereka, ya, asalkan mereka mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saudara-saudariku semua, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, macam yang kedua adalah udwanan wa fisq. Sihir itu sifatnya hanyalah permusuhan dan kefasikan. Ya, sifatnya itu permusuhan dan kefasikan, tidak sampai pada derajat syirik. Ya, jadi orangnya itu tidak keluar daripada keislaman. Yang seperti apa? Yang mereka itu melakukan sihir tidak dengan kerjasama syaitan atau bantuan syaitan. Ya, misal tadi dengan ramuan-ramuan, atau dengan wangian-wangian yang membuat orang itu hilang akalnya, yang membuat orang itu timbul hasratnya dan lain sebagainya. Itu sihir yang kedua. Sihir yang kedua ini tidak sampai membatalkan keislaman dan tidak dihukumi syirik, tapi sifatnya itu udwan, yakni permusuhan sesama manusia, wa fisq, dan dia masuk kategori fasik, telah melakukan kenifakan tapi tidak sampai melakukan kesyirikan. Nah, mengapa perlu kita bedakan? Ya karena beda. Yang pertama tadi yang jatuh kepada kesyirikan, maka dia dihukumi kafir, dihukumi musyrik. Sedangkan yang kedua, dia tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi musyrik, ya tetap dihukumi sebagai seorang muslim, namun jatuh kepada dosa besar. Karena ketika seseorang mati dan dia itu adalah kafir atau tidak kafir, beda cara perlakuannya. Orang kafir gak boleh dimakamkan di pemakaman Islam. Orang kafir gak boleh disolatin, ya gak boleh didoakan. Sedangkan orang muslim walaupun dia pelaku dosa besar, tapi tetap boleh dikuburkan di kuburan Islam, boleh disolatin, ya boleh didoakan. Tapi cuma dengan syarat yang imam masjid atau ustadz itu nggak boleh ikut campur daripada perawatan jenazahnya. Dan walaupun yang satu itu syirik dan yang satunya itu tidak syirik, ikhwati fillah hafizakumullah, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sama-sama ketahuan dalam hukum syariat, sama-sama kepalanya dipenggal loh. Ya, jadi bahaya. Ya, dalam syariat Islam, baik dia itu pelaku sihir menggunakan bantuan syaitan atau dia pelaku sihir tidak menggunakan bantuan syaitan, yang penting dia terbukti bahwa dia adalah seorang penyihir, maka hukumannya sama. Sama-sama dipenggal kepalanya. Itu ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memerintahkan agar para penyihir-penyihir itu dipenggal kepalanya. Mau dia itu kerjasama dengan syaitan atau tidak kerjasama dengan syaitan, hukumannya sama. Cuma bedanya nanti kalau sudah mati perlakuannya beda. Ya, orang muslim dengan orang kafir, orang muslim dengan orang musyrik beda perlakuannya. Tapi hukumannya sama, dipenggal kepalanya. Nah, dari sini harusnya kita belajar, adik-adikku. Jangan kita ini suka lihat film-film yang ada hubungannya dengan sihir-sihir. Nah, ini masih suka ya, lihat ya. Film-film yang ada hubungannya dengan sihir-sihir. Ya apa tidak? Ya itu bahaya. Karena dalam syariat tidak ada sihir yang islami. Wah, ini bahaya nih ya. Gak ada sihir islami. Ya, semua sihir itu terlaknat. Gak ada sihir islami.
Ya, jadi bukan berarti sesuatu yang haram kemudian dikasih label Islami jadi halal. Wah, ini repot. Ya. Ya, pacaran haram ditambah Islami jadi halal. Pacaran Islami, wah repot ini. Ya. Joget dangdut haram ditambah Islami jadi halal. Joget dangdut Islami. Repot ini. Ya. Sihir haram ditambah Islami. Sihir Islami ala ustadz. Wah nih, ya. Sihir Islami ala kiai. Ah, nggak boleh ini. Ya, haram, tetap haram. Ya. Jadi nggak ada Islami. Ya, walaupun dia orangnya itu dermawan, walaupun dia orangnya sholat 5 waktu, puasa atau dipanggil ustadz, kalau dia melakukan perbuatan sihir, maka dia telah terlaknat dan dia jatuh kepada dosa besar. Bahkan mungkin dia bisa masuk ke dalam masalah pembatal keislaman. Ya. Jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita ketahui. Hendaknya kita hati-hati, ya. Jangan sampai berurusan dengan sihir menyihir. Baik kita sebagai pelaku maupun kita yang datang meminta bantuan sama saja. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Enggak boleh kita kerjasama tolong menolong dalam keburukan, enggak boleh. Ya, karena penyihir itu menyihir orang gara-gara dibayar. Ya, iya apa tidak? Iya, ngapain dia mau nyantet orang kalau enggak dibayar? Ya, gara-gara kita datang ke dia, bayar dia, akhirnya dia nyantet orang, melakukan tindakan sihir. Sama saja. Yang bayar, yang melakukan sama-sama jatuh ke dalam dosa besar. Nah, bahkan bisa masuk ke dalam pembatal keislaman, jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wat tagut. Ya. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahud. Jadi orang-orang Yahud, adik-adikku semua, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kebiasaan buruk. Ya, kami ulang lagi, orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Yu'minuna bil jibti wat tagut, yakni orang-orang Yahudi itu percaya dengan sihir, bergantung dengan sihir, dan mereka juga percaya dengan togut, ya, dengan togut, yakni syaitan. Itu kebiasaan orang-orang Yahud. Padahal telah sampai kepada mereka kitab Taurat, telah sampai kepada mereka ajaran nabi-nabi terdahulu, tapi memang orang angel tuturane, susah dikasih tahu. Orang-orang Yahudi ini masih suka datang ke dukun, masih suka datang ke penyihir, minta bantuan, melakukan ritual dan lain sebagainya, dan itu terlarang. Ya, dan mereka juga percaya dengan syaitan dan jin. Ya, dan itulah yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksud daripada orang Yahud beriman kepada jibet. Jibet itu apa? Al-jibet itu adalah as-sihir, yakni percaya kepada sihir, suka mereka berbuat sihir atau datang kepada penyihir. Dan mereka juga percaya kepada togut, yakni syaitan dan jin. Naudzubillah min dzalik. Ya, tapi mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Rasulullah itu sudah menubuatkan di dalam hadisnya, ya, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum, kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan ikut masuk ke lubang biawak. Kemudian para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka?
Ya. Dan memang tidak dipungkiri akhirnya memang sebagian kaum muslimin itu tidak ubahnya seperti orang-orang Yahud, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Yahud, yakni percaya dengan sihir, percaya dengan dukun, ya, berbuat perdukunan dan berbuat sihir. Na'udzubillah min dzalik. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, at-tawagid, kuhan, kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayy wahid. Kata Jabir bin Abdullah, togut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia itu diminta pertolongan sama orang-orang Yahud, yang diimani oleh orang-orang Yahud. Kata Jabir, yang dimaksud ini adalah syaitan-syaitan yang turun dari langit kemudian memberikan kabar-kabar kepada mereka. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kadang dukun, penyihir, ya, dan lain sebagainya, mereka itu mengetahui masa depan sedikit-sedikit. Dan itu memang kejadian, saudara-saudariku. Banyak, ya, tukang ramal, dukun, ya, penyihir, mereka itu menyampaikan kabar yang akan terjadi di masa depan. Kadang-kadang benar. Loh kok bisa Ustadz? Ya memang bisa, karena mereka kerjasama dengan syaitan, kerjasama dengan siapa? Jin dan, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita hafal di surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kemudian gimana? Wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Jadi Allah jadikan bintang-bintang itu seperti panah-panah yang dilemparkan kepada syaitan-syaitan yang mencoba mencuri berita-berita dari langit. Tapi nyatanya memang tidak semua syaitan itu, ya, kena lemparan bintang, tidak semuanya. Sebagian yang selamat memberikan kabar kepada kuhan, kepada dukun, kepada penyihir, ya, dan peramal. Akhirnya mereka mengetahui sedikit kabar dari masa depan. Tapi dari 100 mereka yang benar mungkin cuma 1, 99-nya bohong. Nah, dan saudara-saudariku, adik-adikku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran ya, nanti kalau ketemu peramal, ya, ketemu dukun, ya, ketemu orang yang ngaku ustadz, orang yang ngaku kiai, tapi dia bisa membaca apa yang terjadi di masa depan sedikit, jangan heran, karena mungkin sudah dikasih tahu sama teman setannya. Tapi ingat, tidak semua yang disampaikan benar, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Ya, jadi mungkin yang tahu cuma sedikit, yang lain-lain itu adalah karangan dan tambahan-tambahan mereka. Dan ini memang sebelum saya hijrah, ya, ana masih ingat ya, waktu saya kecil mungkin seumuran kalian ya, masih SMP, itu sebelum hijrah, saya ketemu dengan tukang bakso ngerangkap dukun, masya Allah ya. Jadi dia punya banyak jabatan dia, ya, tukang bakso ngerangkap dukun, itu waktu saya SMP, ya, di Mojokerto, ya, nggak sengaja ketemu. Dan memang benar ya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia itu loh bisa membaca rahasia manusia, ya, sebagian. Kemudian dia bisa sedikit meramal apa yang terjadi di masa depan. Tapi ternyata dari apa yang dia bacakan, yang sampaikan itu banyak bohongnya. Tapi ada yang benar. Ya, kok bisa ya? Mungkin kerjasama dengan syaitan, gitu ya. Kerjasama dengan syaitan. Ya. Kalau seandainya ramalan dia benar semua, mungkin dia sudah nggak jadi tukang bakso, ya. Kalau ramalan dia sudah benar semua, mungkin dia nggak jadi tukang bakso, ya. Mungkin dia sudah buka restoran, ya, bakso di mall-mall, ya, Jawa Timur, ya. Tapi buktinya dia masih dorong bakso karena dia nggak bisa membaca masa depan. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang bahaya dosa sihir yang hendaknya kita ini menjauhinya sejauh-jauhnya. Ya,
karena ini berhubungan dengan dosa besar atau dosa syirik yang membatalkan keimanan dan keislaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari rahimahullah, ya, beliau berkata, an Abu Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhilah sejauh-jauhnya 7 dosa besar. Ya, maubiqat maknanya adalah muhlikat, yakni 7 dosa besar yang sangat-sangat membinasakan. Ya, jadi ada 7 dosa besar yang sangat-sangat membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahun, kemudian bertanya para sahabat, apa 7 dosa besar itu ya Rasulullah? Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ingat-ingat ya saudara-saudariku, ada 7 dosa besar yang sangat membinasakan di dunia maupun di akhirat, dan Rasulullah mewanti-wanti supaya kita menjauhinya. Apa 7 dosa besar itu? Yang pertama, asyirk billah, yakni berbuat kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai kita ini jatuh ke dalam dosa ini, bahaya sekali. Jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dan lain sebagainya. Ingat, ibadah kita hanya untuk Allah. Nah, itu dosa besar yang pertama, sangat berbahaya sekali. Bahkan orang yang mati dalam keadaan syirik, orang yang mati belum bertobat daripada dosa syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, siapa saja yang mati dalam keadaan syirik atau belum bertobat daripada dosa syirik, apa kata Allah ancamannya? Faqad haramallahu al-jannah, maka dia akan diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan ditempatkan ke dalam neraka, wa malidh zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim berbuat kesyirikan tidak bisa ditolong nanti di hari kiamat. Ya, jadi orang yang mati atau belum bertobat daripada kesyirikan kemudian ajal menjemputnya, maka dia selama-lamanya di neraka, tidak ubahnya seperti Abu Thalib. Kemudian dosa besar yang kedua adalah wasihir. Dosa besar kedua yang harus kita jauhi adalah sihir. Jangan sampai kita jatuh ke dalam sihir. Ya, sihir itu ada 2 macam tadi. Yang satu syirik membatalkan keislaman, yang satu tidak. Tapi dua-duanya sama-sama dosa besar, dan pelakunya kalau terbukti dipenggal kepalanya. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang harus kita jauhi kata Rasulullah, wa qatlun nafs allati harramallah illa bil haqq, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala darahnya, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi nggak boleh kita sembarangan bunuh orang, itu dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau alasannya benar boleh. Ya. Jadi boleh kita bunuh orang kalau alasannya benar. Contohnya apa? Misal dia adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, halal darahnya, boleh kita bunuh. Misal dia adalah begal, pencopet yang mau bunuh kita, mau merampas harta kita, boleh kita bunuh, halal darahnya. Ya, jadi nggak boleh membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Kemudian yang keempat, ya, wa aklur riba, dan memakan harta riba. Waduh, ini bahaya ini riba ini, ya. Riba itu ada 2 macam. Ada riba fadl atau riba fudul, ada riba duyun. Ya, jadi jangan sampai makan harta riba. Jangan sampai orang utang kepada kita 5 juta suruh bayar 5.500.000, 500-nya riba, haram. Itu dosa besar, membinasakan di dunia dan di akhirat. Atau sama saja, orang utang sama kita 1 juta rupiah, kemudian ditunda hutangnya tapi kita ditraktir bakso.
maka baksonya itu riba. Ya, hati-hati ya. Jadi mengambil manfaat dari hutang yang kita berikan itu riba. Atau jual beli emas secara tidak tunai, beli emas dengan cara online, riba. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai memakan riba karena itu membinasakan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, yakni memakan harta anak yatim. Memakan harta orang lain itu sudah haram. Sedangkan kalau yang kita makan itu hartanya anak yatim, itu haramnya kuadrat. Dosanya lebih besar, membinasakan dunia dan di akhirat, itu nanti membinasakan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, dosa yang kuadrat itu menyebabkan pelakunya diusir nanti di telaga Nabi. Contoh dosa yang kuadrat itu seperti apa ya? Ini tadi, memakan harta orang, ternyata orang itu adalah anak yatim. Anak yatim itu dia belum balik, bapaknya mati, yatim dia. Ya, yatim, nggak boleh kita makan dengan cara yang haram hartanya. Ya, jadi memakan harta orang ternyata dia yatim, wah itu dosanya itu kuadrat, dosa besar, bahkan bisa terusir di telaga. Contoh yang lainnya dosa kuadrat, misal kakek-kakek tapi suka zina, suka nggodain cewek, nah itu dosa kuadrat, wis kajange mati gak gelem tobat, ya masih nggodain perempuan, nah ini dosa kuadrat juga, ya hati-hati. Nah, bermaksiat di bulan Ramadan, nah dosa kuadrat. Bermaksiat di masjid, nah itu dosa kuadrat. Ya, ya, memukul orang tua, nah itu dosa kuadrat. Memukul orang itu sudah dosa, apalagi orang tuanya sendiri, nah itu dosa kuadrat. Ya, jadi di hati-hati yang sedemikian ya. Kemudian yang keenam, watawalli yaumaz zahf, kabur dari medan pertempuran. Kalau memang sudah diwajibkan jihad, tapi sekarang tidak ada kewajiban jihad di Indonesia, tapi kalau ada kewajiban jihad misal suatu saat nanti atau di zaman Rasulullah dulu, kemudian dia kabur, melarikan diri, maka itu termasuk dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika perang Uhud dia kabur dengan 300 orang yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Ya enggak boleh kabur. Kalau sudah ada di depan mata kita musuh, harus kita hadapi. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah waqatful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Ya, dosa besar yang ketujuh yang membinasakan pelakunya dunia akhirat adalah menuduh wanita muslimah berbuat zina. Nah ini nggak boleh. Ya, nggak boleh kita melemparkan tuduhan zina kepada seorang wanita mukminah yang baik-baik, itu termasuk dosa besar. Ketika kita boleh menuduh orang lain berzina, harus mendatangkan 4 saksi dan melihat dengan mata kepala sendiri. Nggak boleh lewat handphone, nggak boleh lewat CCTV, nggak boleh. Harus dengan mata kepala sendiri, dengan 4 orang saksi, baru bisa diterima persaksian zinahnya. Tapi kalau tidak diterima. Ya. Jadi ya, saudara-saudariku, adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7 dosa besar yang sangat-sangat membinasakan. Salah satunya adalah yang masuk dari tema kajian kita sore hari ini, yakni sihir. Maka jangan sampai berurusan dengan sihir, baik menjadi pelaku atau orang yang meminta bantuan daripadanya. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, wa an Jundab marfu'an, dari Jundab secara marfu' Rasulullah berkata, haddus sahir dorbatun bisayfi, yakni hukuman pelaku sihir itu dipukul kepalanya dengan pedang, baik itu sihir yang syirik atau tidak. Tapi kalau memang terbukti dia berbuat sihir, ya kata Rasulullah, sesuai syariat Islam. Kalau dalam syariat Islam ya, kalau di Indonesia kan tidak ya. Kalau sesuai dengan syariat Islam, hukum Islam, maka harus dipenggal kepalanya. Bahkan dalam
Riwayat dari Bukhari, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah." Ya, qal faqatalna thalatha sawahir. Dulu di dalam kepemimpinan Umar bin Khattab pernah kaum muslimin diperintahkan untuk mencari penyihir dan penyihir wanita. Ya, kemudian ketika sudah ditemukan dan terbukti ada 3 orang, maka 3 orang itu dipukul kepalanya dengan pedang, dipenggal kepalanya. Dan itu juga perintah dari Hafsah radhiyallahu anhuma, yang tidak bukan adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan pada kajian sore hari ini, adik-adikku sekalian. Ya, tidak terasa kurang lebih 55 menit, 1 jam kurang 5 menit ya, kita belajar bersama tentang sihir ini, karena babnya sudah habis. Dan kalau kita bahas bab baru, nanti cuma bisa bahas judul dan muqaddimah saja, maka tidak tepat. Mungkin lebih tepatnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya. Ini tentang macam-macam sihir dan bagaimana kita menjaga diri daripadanya. Jadi adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ya kajian kita pada sore hari ini, yakni bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada apa tidak? Ada. Syaitan sama jin itu ada apa tidak? Ada. Tapi ingat, sihir, syaitan, jin tidak mungkin bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah membekali kita dengan jurus-jurus dan perisai-perisai supaya terhindar daripada hal itu. Ya, supaya terhindar daripada hal tersebut. Kemudian sihir itu ada 2 macam. Ada sihir yang syirik, ada sihir yang tidak syirik. Ya. Kalau yang syirik membatalkan keislaman, kalau yang tidak syirik tidak membatalkan keislaman, tapi sama-sama dosa besar. Dan kedua pelakunya kalau memang terbukti sama-sama, kalau dalam syariat Islam hukumnya adalah dipenggal kepalanya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dijelaskan bahwa salah satu daripada 7 dosa besar yang membinasakan itu adalah pelaku sihir. Dan salah satu pembatal keislaman itu adalah pelaku sihir. Dan jangan sampai kita juga datang kepada penyihir, dukun, peramal dan sebagainya. Karena dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Enggak boleh kita tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam permusuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Adik-adikku sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Thayyib, kalau tidak ada, semoga sedikit itu menjadi bekal kita ke depan untuk menambah keimanan kita, menjaga kita daripada kesyirikan. Dan ingat, jangan lupa ya, kalau ingin terhindar daripada sihir, ya baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Ya, kemudian sebelum tidur baca ayat kursi dalam keadaan wudu. Itu bekal yang cukup baik bagi kita untuk menghadapi atau melindungi diri kita daripada sihir, syaitan dan jin-jin yang terlaknat yang mengganggu manusia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan dikumpulkan lagi kembali kita oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.